Pak Usman, tadi disampaikan juga oleh Pak Ardi, ya, dibutuhkan pedoman hukum yang lebih kuat lagi terkait dengan penggunaan AI, terutama menjelang Pilpres ini. Tanggapan dari Anda seperti apa? Iya, setuju sekali ya. Tetapi memang kalau dalam konteks menjelang Pilpres, ini agak sulit kita capai karena pembentukan satu undang-undang prosesnya cukup memakan waktu cukup lama begitu. Nah, itulah kenapa Menteri Kominfo mengeluarkan surat edaran ya dalam bentuk pedoman etika. Nah, ini yang bisa kita lakukan secara cepat. Ya, secara cepat dan memang tahapnya biasanya seperti itu di banyak negara. Ya ketika masih ada kekosongan hukum terkait dengan AI, maka etikalah yang kita buat. UNESCO juga seperti itu. Ya, dan kita dalam tingkat tertentu mengadopsi etika AI yang dibuat oleh UNESCO begitu. Ya, tetapi di masa depan kita memang membutuhkan regulasi yang spesifik dan komprehensif tentang AI. Ya seperti yang sudah dilakukan oleh Uni Eropa, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya itu saja Uni Eropa ini baru awal tahun ini akan mengambil kesepakatan di parlemennya dan kemudian bila disetujui, kelihatannya akan disetujui, itu baru berlaku 2026. Jadi baru 2 tahun kemudian akan berlaku. Nah karena itu memang menurut saya kita sudah mulai merintis satu regulasi yang spesifik dan komprehensif dan itu sudah mulai dilakukan oleh BRIN. Ya BRIN ini dalam konteks pengembangan dan penggunaan AI adalah leading sector. BRIN lah koordinator ataupun ketua dalam penyusunan strategi nasional AI 2020-2045. Nah, jadi memang bentuknya dalam perpres ya, perpres dulu sifatnya. Karena kalau perpres ini kan tidak memerlukan persetujuan DPR, tidak harus ke DPR dulu, jadi bisa langsung diundangkan dengan pengesahan oleh presiden atau tanda tangan oleh presiden. Nah, nanti saya kira kita tidak berhenti pada pada perpres maksud saya, pada peraturan presiden, tetapi nanti kita harus pada bentuk undang-undang seperti di Uni Eropa dan saya kira apa yang dilakukan Uni Eropa ini akan ditiru atau menular ke negara-negara lain ya termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat beberapa negara bagian seperti tadi dikatakan Pak Ardi itu sudah memiliki apakah bentuknya act, apakah bentuknya code itu sudah memiliki regulasi tentang AI kendati banyak yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan begitu. Baik, Pak Usman, akan banyak pihak nantinya yang mungkin akan menganggap regulasi ini adalah sebuah bentuk dari pembatasan kebebasan berekspresi. Antisipasi dari Kominfo seperti apa? Ya, jadi kita harus sosialisasikan kepada masyarakat ya bahwa pengaturan bahwa regulasi ini untuk mengatur bukan membatasi ya untuk mengatur bukan membatasi apalagi mengekang. Jadi ada 3 model regulasi ya. Ada regulasi yang sifatnya tadi mengatur disesuaikan dengan risk. Jadi base risk regulation, regulasi yang berbasis pada risiko. Kita tahu risiko AI itu sangat besar begitu kalau disalahgunakan. Nah, ini dipakai oleh Uni Eropa. Tetapi ada lagi model Tiongkok. Nah, model Tiongkok inilah yang membatasi bahkan mengekang. Ya, mengekang kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengembangkan teknologi. Nah, di Amerika modelnya justru longgar dia. Jadi loose dia. Dia kan liberal begitu ya. Jadi sebelumnya Amerika tidak membatasi, tidak punya regulasi, tidak punya aturan begitu. Tetapi mereka sekarang mulai muncul kesadaran juga di Amerika bahwa regulasi ini penting untuk mengatur ya karena memang kita lihat teknologi digital, teknologi apapun sebetulnya apalagi AI ini berwajah ganda, jadi double faces begitu. Ada evil-nya, ada good-nya begitu ya, ada baiknya, ada buruknya. Nah, regulasi ini adalah upaya untuk meningkatkan hal-hal positif dari sebuah teknologi dan meminimalisasi hal-hal buruk dari perkembangan teknologi. Saya kira itu harus disampaikan kepada masyarakat. Baik, kita beralih ke Pak Ardi. Pak Ardi, seperti yang Anda sampaikan tadi, kebanyakan masyarakat kita ini tidak terlalu berpikir panjang begitu sebelum melakukan aksinya begitu. Berdasarkan tadi tipe regulasi yang disampaikan Pak Usman, menurut Anda yang mana yang paling tepat untuk masyarakat kita?
Saya kira ini panjang ya perjalanan, kita nggak bisa lihat hanya satu teknologi AI ya. Kita bicara ini udah masalah sesuatu yang sebetulnya sudah lama ya, masalah lama ya. Tapi jadi apa namanya, setiap rentan waktu tertentu dibahas ya. Jadi mengulangi, kalau saya bilang istilahnya reinventing the wheel terus nih isunya. Tapi pada dasarnya memang kita ini kan cuma konsumen ya. Jadi sebagai konsumen ini seharusnya kita mendapatkan pendidikan terkait dengan teknologi ini lebih komprehensif, yang mulai dari sekolah dasar ya, hingga mungkin perguruan tinggi, bahkan mungkin di level-level tingkat manajemen perusahaan, lembaga, kementerian, lembaga juga perlu gitu ya. Dulu waktu saya masih ingat pertama kali diberikan akses punya laptop atau desktop aja, itu saya suka punya kualifikasi. Kalau saya nggak ikut ujian, saya nggak bisa diberikan akses mendapatkan akses komputer di kantor. Itu seperti itu. Dan saya rasa juga dengan berkembangnya internet seperti sekarang ini, saya rasa prosedur-prosedur seperti itu juga perlu dikembangkan lagi. Bahkan ada P3 ya, ada pedoman apapun namanya, itu juga harus menyangkut masalah kualifikasi. Jadi pekerjaan rumah kita sebetulnya sangat banyak sekali terkait dengan digitalisasi. Bukan hanya masalah AI aja, tapi juga terkait keamanan digital atau yang sekarang lebih populer dengan keamanan cyber ya. Banyak sekali, bahkan infrastruktur kritis kita juga harus kita amankan. Belum lagi kita berhadapan dengan tahun politik ya, tahun ini ya, banyak pendidikan masyarakat yang kita lakukan agar jangan sampai ya istilahnya bahasa terkecoh gitu ya dengan informasi yang tidak akurat ya, sehingga bukan konflik-konflik yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Dan ini kita udah lihat di dalam beberapa kali pemilu di kita juga sudah terjadi ya. Kita nggak sadar bahwa sebetulnya penyalahgunaan teknologi itu sudah berlangsung dari pemilu-pemilu sebelumnya. Baik. Pak Ardi, tadi disampaikan Pak Usman untuk membentuk undang-undang ini mungkin waktunya sudah tidak ada lagi menjelang Pilpres kita di tahun ini. Lalu langkah konkret apa yang mungkin masih bisa kita lakukan saat ini untuk bisa menjamin integritas Pilpres kita? Ya, saya berapa kali ya juga bicara dengan teman-teman media. Saya rasa ini nggak bisa ya kita hanya berharap. Tapi kalau kita nggak bahu-membahu ya, bersatu padu dengan semua pihak ya, semua kandidat pemerintah, saya rasa pekerjaan rumah ini tidak akan tercapai, dan konflik itu pasti akan muncul, dan saya sudah perkirakan akan terjadi. Jadi ini memang masalah tanggung jawab kolektif, tidak ada tanggung jawab satu pihak ya, semua harus bersatu. Kalau memang mau kita lihat pesta demokrasi ini benar-benar pesta yang baik gitu ya, memberikan hasil yang baik, ya tentunya semua harus bersatu. Tidak pandang dulu siapa ya, tapi kita kalau ingin melihat ini sebagai sesuatu yang pekerjaan rumah kita bersama, ayo kita barengan lah, bareng-bareng ya. Saya juga tidak ada kepentingan ya, Pak Usman juga saya yakin tidak ada kepentingan, dan teman-teman di industri juga tidak ada kepentingan, teman-teman di parpol juga lebih saya rasa juga kepentingan sama, bagaimana lihat bangsa ini maju ke depan. Baik, Pak Ardi, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ini dampaknya akan sebesar apa gitu. Mungkin bisa Anda gambarkan lagi risikonya itu sebesar apa? Kalau tadi disampaikan Pak Usman sebelumnya kita sudah lihat ada pemalsuan rekaman suara presiden. Tapi apa saja yang bisa dilakukan AI ini yang mungkin di luar bayangan masyarakat? Karena begini aja ya, kita belajar ya. Ini kita mumpung lagi tahun baru nih, jangan kita gunakan internet untuk belajar. Ya, lihat di YouTube. YouTube itu udah banyak video-video yang menggunakan artificial intelligence untuk mengecoh dan menipu kita. Itu banyak udah beredar macam-macam. Ya, contoh tadi Pak Usman sudah sampaikan waktu Pak Jokowi muncul di sebuah rekaman, dia berbahasa Mandarin ya. Itu juga saya juga menyaksikan pas lagi di Jogja itu. Saya ketawa aja, waduh ini udah mulai nih hal yang kita takuti udah mulai. Tapi ini jelas ya, itu bisa video ya, perlu video, audio, video itu bisa dimanipulir ya dengan teknologi AI itu, sehingga konten mungkin wajahnya orang tertentu gitu, tapi isinya berbeda ya, dengan konteks apa yang sebenarnya disampaikan. Dan ini juga banyak diyakini masyarakat itu adalah sumber yang resmi, sehingga diyakini bahwa itu benar gitu. Padahal kalau emang kita teliti, kita lihat ke belakang ya, kita bilang rekam jejak ya,
itu mungkin tidak benar gitu. Jadi ini masyarakat juga harus kritis sekali terkait dengan apa yang mereka lihat di banyak rekaman-rekaman di YouTube, di media sosial ya. Jangan mempercayai semua yang ada di media sosial. Intinya itu aja kalau saya punya tips ya. Yang penting itu kita harus meyakini apa yang disampaikan di media mainstream ya, kayak CNBC ya, ini itulah sumber yang seharusnya kita yakini, walaupun mungkin ada kekurangan pasti ada ya, tapi yang ada di media sosial itu hampir sebagian besar itu sesuatu yang boleh dikatakan tidak benar, dan saya sudah melihat ini sudah sejak lama, dari bahkan tahun 2013 pun kita udah berkali-kali rapat membahas ini, tapi nampaknya kurang mendapatkan perhatian gitu. Baik, kita beralih ke Pak Usman. Pak Usman, kalau kita melihat manipulasi AI ini semakin lama ini semakin smooth, artinya semakin sulit untuk membedakan yang mana yang buatan AI dan yang mana yang nyata begitu. Dan ketika pedoman ini nantinya sudah keluar, namun jika video-video manipulasi ini beredar di internet tanpa dasar hukum begitu, apa yang bisa dilakukan atau antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk bisa memberitahu kepada masyarakat yang mana yang benar dan yang mana yang salah? Yang pertama tentu dengan literasi digital, tadi edukasi. Seperti Pak Ardi sampaikan, ya kita punya program gerakan nasional literasi digital. Ya memang harus perlu lebih masif lagi, dan barangkali materinya diperkuat dengan AI. Kemarin yang sekarang kita lakukan ini kan belum spesifik ke AI, masih sifatnya umum saja begitu. Nah, termasuk regulasi, termasuk edukasi untuk bagaimana masyarakat bisa mengidentifikasi, bisa kritis. Tadi yang Pak Ari sampaikan, jangan percayai semua yang berasal dari media sosial. Ya, misalnya tadi kalau ada satu pidato, ya contoh pidato presiden, tentu kekritisan kita itu saya kira otomatis akan muncul, ya karena memang presiden kita ini kan tidak pernah, bahkan mungkin tidak piawai berbahasa Mandarin. Ya masa beliau tiba-tiba muncul dalam bahasa Mandarin. Tentu kan masyarakat kritis begitu. Nah, dengan kekritisan itu, yang kedua, bila menemukan defect ataupun penyalahgunaan AI tadi itu, tentu bisa melaporkan ya kepada Kominfo. Saya sendiri yang mungkin termasuk di Kominfo yang pertama mendapat laporan dari masyarakat tentang pidato presiden tersebut, dan kemudian yang ketiga ini kami ambil langkah untuk men-take down dan kemudian memberikan semacam stempel ya bahwa ini adalah hoax atau ini adalah defect, sehingga masyarakat bila menemukan hal seperti itu sudah tahu oh ini tidak benar begitu. Dan yang ketiga tentu adalah kita tetap akan menyusun sebuah regulasi. Etika juga sebetulnya adalah regulasi, tapi namanya voluntary regulation atau soft regulation. Jadi regulasi yang halus begitu, yang sifatnya sukarela. Jadi tidak ada sifatnya memaksa, tetapi kita harus membuat yang kita sebut rule of law ya, atau kita sebut regulasi yang sifatnya memaksa atau force regulation begitu. Nah, sehingga dampak negatif AI ini bisa kita minimalisasi. Tetapi kita juga tidak menginginkan ya masyarakat kita ini terlalu khawatir, panik dengan AI. Jadi kita cemas boleh, tapi seperlunya sajalah, kira-kira seperti itu. Sebab kalau kita terlalu cemas, terlalu khawatir, ini akan menjauhkan kita dari upaya-upaya kita mengembangkan teknologi. Ya akhirnya kita hanya terus menjadi konsumen. Ya kita tidak bisa menjadi produsen teknologi kalau kita terlalu cemas begitu ya. Terlalu cemas, apalagi nanti regulasinya terlalu mengikat seperti yang di Tiongkok. Ya tadi kita biasanya kalau membuat regulasi terkait dengan teknologi digital itu benchmarknya adalah Uni Eropa. Ya Uni Eropa ini sifatnya moderat, ya sifatnya moderat dia. Ya istilah saya itu lepas kepala pegang buntut begitu, pegang ekor. Jadi kalau kepala sudah menabrak-nabrak ke sana kemari ya ekornya kita tarik supaya dia tidak menabrak, kira-kira seperti itu.